Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Jadi makna menzalimi di sini adalah jangan sampai berbuat dosa. Dan berkaitan dengan permasalahan zalim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalimat zalim, para ulama membagi zalim ini ada 3 macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib di rumah Allah secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah untuk terus melaksanakan salat berjamaah kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini berada di bulan yang Allah muliakan, di bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu di bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini termasuk salah satu daripada bulan haram. Mana bulan haram di sini bukan berarti haram dari segi hukum fikih, tapi al-haram di sini maknanya sesuatu yang Allah muliakan, sesuatu yang Allah agungkan. Sebagaimana Allah menyandarkan masjidnya dengan kalimat al-haram, Masjidil Haram. Berarti ini adalah masjid yang agung, masjid yang mulia, yang barang siapa salat di Masjidil Haram itu keutamaannya sama dengan dia mendapatkan 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hak Allah yang melebihkan sesuatu atas yang lainnya. Sebagaimana Allah melebihkan tempat yang ada di muka bumi ini, sebagaimana Allah lebihkan Makkah, Madinah dan juga Al-Aqsa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Dan hak Allah juga yang melebihkan hari dalam setahun, itu Allah lebihkan hari Arafah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan hak Allah juga yang melebihkan malam dalam setahun, yaitu Allah lebihkan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam satu minggu, yaitu Allah lebihkan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan hak Allah juga yang melebihkan waktu dalam satu hari 1 kali 24 jam, yaitu Allah lebihkan di sepertiga malam dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Dan hak Allah juga yang melebihkan bulan-bulannya dalam setahun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash syuhuri
indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan, yang mana 12 bulan tersebut telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Jadi dari 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang Allah lebihkan. Dan 4 bulan yang Allah lebihkan di sini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Dan 3 bulan yang berurutan itu dimulai daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu hitungan bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan 1 hitungan Hijriah. Dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Dan hari ini kita berada di tanggal 3 Rajab. Kalau ada yang tanya, Ustaz, kenapa bulan Ramadan enggak masuk? Nah, jadi bulan Ramadan ini ada keistimewaan tersendiri yang langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya. Di bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana di sana diturunkannya Al-Quran. Ini juga penuh dengan kemuliaan. Dan juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada apa di bulan haram ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Karena ketika kita memperbanyak amal soleh di bulan haram, maka Allah lipat gandakan pahala kita. Jadi kita perbanyak amal soleh yang mungkin sebelumnya kita telah beramal, tapi ketika di bulan haram ini kita perbanyak, kita tambah amalan-amalan. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka Allah juga perbesarkan dosanya. Sehingga di akhir penghujung ayat yang kita bacakan tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Jadi makna menzalimi di sini adalah jangan sampai berbuat dosa. Dan berkaitan dengan permasalahan zalim, fala tadlimu fihinna anfusakum, kalimat zalim, para ulama membagi zalim ini ada 3 macam. Yang pertama, ada zalim yang berkaitan dengan Allah. Bagaimana yang dimaksud zalim terhadap Allah? Ketika dia menduakan Allah, ketika dia berlaku syirik, ketika dia menyekutukan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adhim. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, menduakan Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu adalah la zulmun azim, kezaliman yang nyata, kezaliman yang besar. Jadi ketika kita membuat tandingan dengan Allah, ya, ataupun dia menyekutukan Allah, dia telah berlaku musyrik dan lain sebagainya, maka ini adalah kezaliman yang besar. Ini yang dimaksud dengan zalim terhadap Allah. Yang kedua, nanti ada zalim terhadap diri sendiri. Ya. Bagaimana yang dimaksud zalim terhadap diri sendiri? Ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ketika kita berbuat dosa, mungkin pernah kita melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama kita, dalam syariat kita. Mungkin orang lain enggak bisa lihat, orang lain enggak ada yang tahu, tapi kita berbuat zalim, kita berbuat salah, kita berbuat dosa, maka ini juga dikatakan dengan zalim.
Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita diharuskan untuk memperbanyak membaca doa. Dan di antara doa itu adalah kita ucapkan Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini kita ulang-ulang. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan apa? Perbuatan dosa, baik yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari, ya. Wa illam taghfir lana, dan jikalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan tidak mengasihi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi, ya. Jadi doa ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membacanya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ada zalim yang ketiga, yaitu zalim berkaitan dengan hak orang lain. Dan ini yang ada kaitan dengan materi kita, yang ada kaitannya dengan permasalahan pembagian warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena banyak juga kezaliman-kezaliman yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Zalim berkaitan dengan hak orang lain, ya. Boleh jadi dia mencaci maki orang lain, boleh jadi dia memfitnah orang lain, boleh jadi dia memakan hak orang lain, boleh jadi dia memukul orang lain, boleh jadi dia melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Jadi ini juga termasuk zalim terhadap orang lain. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam 3 bentuk kezaliman tadi. Maka kita di bulan haram ini, ya, di bulan Rajab ini, kita perbanyak amal saleh, kita perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu menyambung kajian kita yang masih berkaitan dengan permasalahan pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami, yang mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa kita ambil pelajaran, bisa kita juga mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga bisa kita ambil i'tibar, ya. Ataupun dari kasus ini juga mungkin ada kasus yang sama dengan pendengar sekalian. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang istri meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan. Meninggalkan ahli warisnya ada suami, kemudian masih hidup ayah kandung daripada almarhumah istrinya ini. Ayah kandung masih hidup. Kemudian almarhumah ini juga masih memiliki saudara dan saudari kandung, dan juga ada paman. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini tentu hal yang pertama sekali kita tentukan adalah menentukan siapa ahli waris yang berhak dan siapa ahli waris yang tidak berhak. Nah, jadi kita harus tentukan siapa yang berhak, siapa yang paling berhak di antara ahli waris yang berhak. Karena sejatinya semua ini adalah ada hubungan nasab, ya. Ayah kandung ada hubungan darah, saudara kandung ada hubungan darah, paman ada hubungan darah, ya. Suami karena sebab pernikahan dengan akad yang sah. Maka sebagaimana kita pernah membahas, di antara sebab-sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Maka dalam kasus tadi, suami ada hak, ya, daripada harta peninggalan istrinya. Kemudian siapa lagi ahli waris yang berhak?
Yang kedua adalah ayah kandung daripada almarhum. Jadi ayah kandung ini juga termasuk ahli waris yang berhak. Dan ketika ada orang yang berlaku kematian, dia baik dia memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan, dan di sana ada orang tua daripada almarhum, maka orang tua juga ada hak yang Allah sebutkan bagian mereka di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Kemudian siapa lagi ahli waris yang berhak? Saudara dan saudari kandung apakah berhak? Paman daripada almarhum ini apakah berhak? Maka mereka semua ini terhalang dengan ayah kandung, ya. Jadi kalau almarhumah yang meninggal ini punya saudara, punya abang, punya adik, abang kandung, adik kandung. Satu sisi almarhum yang meninggal ini ataupun almarhumah yang meninggal ini masih hidup ayah kandungnya, maka saudara dan saudari kandung ini terhalang dengan ayah. Karena saudara dan saudari kandung ini kan anak ayah juga, ya. Jadi ketika masih hidup ayah kandung, maka ayah kandung yang paling berhak, ya. Lalu bagaimana dengan saudara dan saudari kandung? Kapan mereka memiliki hak? Ya kalau ayah meninggal dunia, baru mereka ada hak. Apalagi paman tadi, paman ini terhalang dengan ayah kandung dan terhalang juga dengan saudara laki-laki kandung, ya. Jadi ada dua lapis. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini paling tidak yang pertama tadi adalah kita tentukan penentuan sebelum pembagian. Jadi paling tidak langkah yang pertama itu adalah kita menentukan siapa ahli waris yang berhak, siapa ahli waris yang tidak berhak. Nah, karena nanti kadang-kadang yang banyak ngomong itu yang tidak berhak. Jadi urut pekacuri, orang yang tidak berhak tapi dia paling banyak ngomong. Contoh misalkan kayak kasus tadi, ayahnya karena sudah tua, jadi yang banyak ngomong adalah saudara kandung. Sampai saudara kandung ini bilang sama suaminya, kamu nggak ada hak. Kenapa? Karena nggak ada keturunan. Ini nggak boleh juga seperti itu, ya. Karena sekali lagi, secara hak, selama mereka menikah dengan akad yang sah, baik itu ada keturunan ataupun tidak ada keturunan, maka mereka tetap saling mewarisi. Kalau dalam kasus tadi istri meninggal dunia, maka di sana ada hak suaminya. Nah, secara porsinya, secara porsi faraidnya, berapa bagian yang didapatkan oleh suami? Maka dalam kasus tadi suami mendapatkan porsi 1/2 dari total harta peninggalan almarhumah istrinya. Dari mana kita tahu bagian suami dapat setengah? Dalam surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami mendapatkan porsi nisfu, setengah, ya, daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau yang meninggal dunia ini ataupun almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan, ya. Kalau ada yang bilang, enak kali suaminya, ya, dapat setengah, ya. Kalau mau protes, proteslah hukum Allah, ya. Jadi kita sekali lagi jangan ada niat, ya, ingin memprotes dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pembagian warisan ini adalah hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan bagian-bagian itu sekali lagi bukan ditentukan oleh para ulama, bukan juga ditentukan oleh para nabi, tapi langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, langsung ketetapan daripada Allah. Kalau nggak mau harta itu jatuh ke orang lain, maka jangan menikah, ya. Jadi makanya konsekuensi daripada sebuah pernikahan itu adalah adanya hubungan di antara mereka adalah saling mewarisi satu yang lainnya ketika ada yang meninggal dunia. Dalam kasus tadi kebetulan duluan meninggal istrinya. Namun kalau duluan meninggal suami, apakah istri tadi ada hak? Ada juga hak.
walaupun almarhum yang meninggal ini nggak ada keturunan, maka ada hak istri sebesar 1/4. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena sejatinya setiap perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya ujian bagi kita kaum muslimin. Ya. Jadi ujian itu bukan hanya ketika kita mendapatkan musibah saja. Ujian itu bukan hanya ketika Allah larang saja, bukan. Tapi ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu juga ujian bagi kita, apalagi berkaitan masalah harta. Contohlah misalkan ketika berbicara tentang masalah zakat, ya. Orang bicara masalah zakat, ini juga banyak ujian bagi orang-orang yang telah wajib zakat terhadap hartanya. Ketika Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan pencariannya, ya. Lalu dia dapat harta, maka dari harta itu ada yang wajib zakat ketika sudah memenuhi 2 syarat. Apa itu? Yang pertama mencapai nisab, yang kedua mencapai haul selama 1 tahun. Jadi selama dia memenuhi nisab zakat mal, ya, yang dikiaskan kepada zakat emas 85 gram, ataupun kalau kita kali misalkan harga 1 gramnya 1 juta, berarti ketika dia ada uang katakanlah 85 juta dan sudah disimpan selama 1 tahun, maka itu wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Ini ujian sekali. Jadi perintah Allah itu juga ujian. Allah ingin lihat, ya, sejauh mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan dia taat pada dalam hal-hal tertentu saja. Tapi berkaitan masalah harta ini, ini dia hitung-hitungan. Ya. Sama seperti yang pernah kita contohkan, ya, ketika orang ternak kambing, ya, yang mana nisab zakat ternak kambing itu setiap 40 ekor kambing wajib dikeluarkan 1 ekor. Kadang-kadang ada orang bermain dengan hukum Allah, ya. Begitu 39 dijual 1 ataupun dipotong 1. Dibacana baik kena zakat. Ini sudah lari dari zakat. Karena perlu kita ketahui, bicara zakat sama dengan kita bicara salat. Ya. Bahkan diulang hampir 20 kali lebih dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atuz zakat, selalu disandingkan. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, sekali lagi bahwasanya setiap perintah dan larangan di dalam Al-Quran itu juga semua adalah ujian bagi kita. Mau enggak kita ikut perintah Allah? Ya. Mau enggak kita melaksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya? Sampai ada yang protes tadi, Ustaz, enak kali suami tadi dia dapat 1/2, ya, padahal enggak ada keturunan. Nah, ini sudah hukum Allah. Begitu juga kalau misalkan suami yang meninggalnya, istri dapat 1/4 daripada harta peninggalan suami, ya. Jadi 1/2 lagi diberikan kemana? 1/2 lagi dalam kasus tadi itu diberikan kepada ayah kandung daripada almarhum secara asabah. Ya. Jadi ayah kandung mendapatkan secara asabah, karena urutan asabah itu dimulai daripada keturunan laki-laki. Anak laki-laki, kalau enggak ada anak beralih ke cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, kalau enggak ada keturunan sama sekali, katakanlah dalam kasus tadi misalkan enggak ada keturunan sama sekali, yang ada ayah, maka ayah dapat asabah. Jadi ayah mendapatkan sisa. Jadi dalam pembagian warisan ini, jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, tetap lebih didahulukan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu. Mana ahli waris yang dapat bagian tertentu itu bagaimana? Ahli waris yang bagiannya telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya. Seperti misalkan suami dapat bagian 1/2 daripada harta peninggalan almarhumah istrinya, 1/2 dia dapat. Maka asabah itu di urutan kedua. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya al-hiqul faraidha bi ahliha
fama baqiyatil fara'id fali aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya, adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Ya. Maka makna kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum ini yang disebut dengan asabah. Jadi urutan asabah itu sebagaimana kita sebutkan tadi, dimulai daripada anak laki-laki. Kalau enggak ada anak laki-laki, jatuh ke cucu laki-laki dari anak laki-laki, misalkan sudah duluan meninggal anaknya. Kalau enggak ada keturunan sama sekali, naik ke ayah kandung, ayah dapat asabah. Kalau keturunan enggak ada, ayah sudah duluan meninggal tapi kakek dari sebelah ayah masih hidup, ya. Kakek dari sebelah ayah masih hidup, maka kakek ini dapat asabah. Ketika almarhum enggak ada keturunan, enggak ada lagi orang tua, maka asabah itu jatuh untuk saudara laki-laki kandung. Kalau enggak ada saudara laki-laki kandung, maka asabah itu jatuh kepada saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum kalau ada. Satu. Maknanya apa? Satu bapak beda ibu dengan almarhum. Kalau enggak ada juga, maka asabah itu didapatkan oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum, ya, berarti keponakan, ya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki itu dapat asabah. Kalau enggak ada juga tadi jatuh kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak dengan almarhum kalau ada. Kalau keturunan enggak ada, orang tua enggak ada, saudara enggak ada, maka asabah itu didapatkan oleh paman kandung. Mana paman itu siapa? Adik ayah daripada almarhum ataupun abang ayah daripada almarhum, itu dapat asabah. Kalau enggak ada juga, jatuh kepada anak laki-laki dari paman, berarti sepupu dengan almarhum, ya, anak adik ayah, ya, yang laki-laki itu dapat asabah. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urutan daripada asabah binafsi. Jadi tetap kita dahulukan kepada ahli waris yang berhak, yang dapat bagian pokok, kemudian sisanya baru diberikan kepada ahli waris secara asabah. Jadi ini penyelesaian dalam kasus yang ditanyakan tadi, bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, kemudian ada ayah kandung, ada saudara dan saudari kandung, dan juga ada paman, maka yang paling berhak sekali lagi yang pertama adalah suami, karena dia masih ada hubungan pernikahan dan diputuskan dengan kematian, maka mereka tetap saling mewarisi. Kemudian yang dapat hak adalah ayah kandung daripada almarhumah, sedangkan saudara dan saudari kandung serta paman ini terhalang dengan ayah kandung daripada almarhum. Jadi ini pentingnya juga kita menguasai bab hijab dalam permasalahan warisan ini. Siapa yang menghalang, siapa yang dihalang. Saking pentingnya bab ini, jemaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para ulama ilmu faraid itu membuat kaedah. Ya. Apa kaedahnya? La yahilu, maknanya tidak halal ataupun haram bagi orang yang tidak faham tentang masalah hijab, siapa yang dihalang, siapa yang menghalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid, karena dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Ya, jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, misalkan dalam kasus tadi rupanya ada masalah lain, ya. Karena ayah kandung daripada almarhumah ini sudah tua. Tadi yang banyak ngomong itu adalah abang kandung daripada almarhumah, ya, itu saudara kandung yang laki-laki. Jadi secara hak dia sebenarnya dia tidak memiliki hak. Tapi ketika dia memperjuangkan di sana ada hak ayah kandungnya, maka itu boleh. Ya. Tetapi jangan sampai dia menguasai tanpa memberikan hak kepada suami yang ditinggalkan oleh almarhumah. Kalau tidak, ataupun kalaupun ini terjadi, maka ini adalah zalim. Ya. Jadi ini adalah zalim. Maknanya seperti mana kita sebutkan tadi, yang menyebutkan bahwasanya hana merompak.
kamu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Nggak ada keturunan. Itu nggak boleh. Itu zalim. Ya. Ini sama dengan dia telah melampaui batasan ketentuan Allah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas daripada yang telah Allah tetapkan. Makna melampaui batas ini apa? Dengan menzalimi hak orang lain. Ya. Harusnya dia ada hak tapi enggak dikasih haknya. Harusnya dia memiliki hak tapi haknya ditahan. Maka ini enggak boleh. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika dia berbuat demikian, maka ancamannya ada 3. Yang pertama apa? Yudkhilhu naran, dia masuk neraka. Jadi masalah warisan ini jangan kita anggap remeh. Jangan kita anggap kita dapat harta warisan ini dengan cara menzalimi orang lain, dia kira dia akan aman hidup di akhirat. Dia akan aman hidup di dunia dia. Di dunia saja dia enggak akan aman. Ketika dia menzalimi hak orang lain, maka ancamannya tadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-14, dia yudkhilhu naran, masuk neraka. Yang kedua, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Yang ketiga, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ya. Jadi baik kita fikir masalahnya masalah yang enteng. Jangan kita anggap ini masalah yang kecil. Padahal dosanya langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika ada orang menzalimi hak orang lain, maka ancamannya ada 3. Bahkan pernah juga kita sampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ketika dihadapkan di antara 2 orang yang sedang berselisih tentang permasalahan warisan. Jadi yang satu dia punya hujah, punya alasan, yang satunya lagi dia punya alasan. Jadi dua-duanya ada alasan, enggak ada yang jujur. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Innama ana bashar," sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Wa inni, ataupun wa annakum takhtasimuna ilayya, dan kalian bertengkar di hadapanku, kata Rasulullah. Dan boleh jadi di antara kalian ada yang pintar dalam berbicara, ada yang pintar dalam berhujjah. Ya. Maka aku akan memutuskan, kata Rasulullah, sebuah perkara itu sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan ketika aku putuskan sebuah perkara, kata Rasulullah, dan dia mengetahui di sana ada hak saudaranya yang dia makan, hendaklah dia jangan makan hak saudaranya. Karena itu sama dengan dia telah memakan bongkahan bara api neraka ke dalam perutnya. Nauzubillah. Jadi jangan kita anggap, sekali lagi, jangan kita anggap ini remeh. Ya. Ketika dia menzalimi hak orang lain, sama dengan dia telah memakan harta yang haram, sama dengan dia mencuri hak orang lain. Maka sama dengan tadi kata Rasulullah, dia telah memakan bongkahan bara api neraka ke dalam perutnya. Coba kita bayangkan, ini diambil hak orang lain, lalu diberikan nafkah untuk keluarganya, dikasih untuk istrinya, dikasih untuk anak-anak. Ya. Inilah perbuatan yang zalim. Dan tidak hanya itu, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tentu di hari akhir nanti, jangan kita anggap ini juga paling sebentar di azab. Satu hari akhirat itu sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Coba bayangkan hari ini kita sudah 2024, berarti hitungan akhirat baru 2 hari. Ya. Jadi jangan kita menggadaikan kehidupan akhirat yang abadi dengan kehidupan dunia yang sementara. Lebih bagus kita dalam keadaan pas-pasan hari ini dengan kondisi yang alhamdulillah, yang penting kita bisa makan yang halal, di sana ada keberkahan-keberkahan, maka ini lebih bagus daripada kita hidup dengan lifestyle bergaya dan lain sebagainya, tapi dari hasil mengambil hak orang lain. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, karena sejatinya
seluruh harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhir nanti. Ya fulan, kamu dapatkan harta ini, dari mana kamu dapatkan harta ini? Min aina tasabahu, kata dalam sebuah hadis Rasulullah. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Apakah kamu dapatkan dengan cara yang halal? Apakah kamu dapatkan dengan menzalimi hak orang lain? Apakah kamu mendapatkan dengan mengambil harta yang haram? Ya. Wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu juga kita akan ditanya. Satu persatu. Maka dalam hadis itu disebutkan la tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya 4 macam perkara. Salah satunya tadi berkaitan tentang masalah harta. Jadi Allah akan tanya satu-satu. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ketahui bersama. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, jangan sampai kita menzalimi hak saudaranya. Kalaupun mungkin pernah kita lakukan karena ketidaktahuan kita. Dulu-dulu mungkin pernah tak tahu ada sebagian harta yang sudah digadaikan, dia nikmati sendiri, yang tidak diketahui oleh ahli waris yang lain, maka sekarang minta kehalalan, minta maaf, minta ridha, minta diikhlaskan sebelum datang ajal menyebut kita, sebelum datangnya hari kiamat. Karena kalaupun ini terjadi ataupun dia enggak sempat minta maaf, maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW di hari akhir nanti, ketika dia memiliki amal kebaikan, amal soleh, maka amal kebaikannya ini akan ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Kalau kezalimannya besar, maka besar juga pahala yang diambil. Kalau kezalimannya kecil tapi ramai orang, maka banyak juga yang diambil. Ya. Dan ketika dia enggak ada amal saleh sedikit pun, tapi dia pernah buat zalim terhadap orang lain, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, perlu kita sekali lagi penting hal ini kita ulang-ulang, karena sekali lagi banyak terjadi kezaliman di dalam masyarakat berkaitan tentang permasalahan harta warisan. Belum lagi nanti ada hak anak yatim yang diambil, belum lagi nanti ada hak saudaranya yang digelapkan, ada yang digadai tadi tanpa sepengetahuan. Bahkan yang digadai ini ditebus sama orang lain lagi, sudah kamu jauh-jauh. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka ini penting. Dan sekali lagi, jangan sampai kita menangguhkan dan menunda-nunda dalam waktu yang lama, karena ketika kita menangguhkan pembagian warisan dalam waktu yang lama, ini rentan terjadinya permasalahan warisan. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.